Salah satu terpidana mati yang ramai disebut berpotensi masuk dalam daftar eksekusi jilid 3 adalah gembong narkoba Freddy Budiman. Itulah tadi yang nanya Freddy Budiman, itu termasuk target kita. Ya, kita akan desak itu. Karena selama ini dia katakan mau gunakan hak hukumnya, tapi kapan dia gunakan itu dia harus ada ketegasan. Ya. Halo, Bob di sini. Kita akan membahas kisah hidup yang kontroversial dan penuh dengan misteri dari seorang sosok yang pernah menjadi perbincangan di seluruh Indonesia, Freddy Budiman. Kisah Freddy Budiman tidak hanya tentang perjalanan kriminalnya, ini juga tentang bagaimana keluarga dan teman-teman meresapi konflik antara peran seorang ayah meskipun terjerumus dalam dunia gelap narkoba. Freddy Budiman adalah sosok yang banyak mendapat hujatan dari masyarakat. Dan cerita ini akan menggali lapisan kompleks dari sosok yang kontroversial ini. Mari kita bahas perjalanan ini untuk memahami siapa sebenarnya Freddy Budiman. Seorang ayah yang berusaha baik namun terjerat dalam dunia gelap narkoba. Dan bagaimana kisah hidupnya telah mengguncang Indonesia. Langsung aja kita bahas. Freddy Budiman adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Lahir dari pasangan Nanang Hidayat dan Nursiah. Ayahnya adalah keturunan Tionghoa yang berimigrasi dari Banjarmasin ke Surabaya. Setelah tiba di Surabaya, ayah Freddy membuka usaha ekspedisi di kota pahlawan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Freddy, yakni Nanang Hidayat dan Nursiah, memutuskan untuk memeluk agama Islam sejak kelahiran anak pertama mereka dan satu-satunya putri dalam keluarga. Bisnis ekspedisi yang dijalankan oleh ayah Freddy berkembang pesat. Sehingga keluarga kecil ini, awalnya tinggal di Kerembangan Jaya Utara, akhirnya mampu membeli sebuah rumah yang lebih layak di Kerembangan Baru. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1990. Menunjukkan kemajuan finansial keluarga Freddy, seiring dengan kesuksesan bisnis ayahnya, di mana ini adalah awal dari perjalanan Freddy Budiman sebagai mafia narkotika terkenal di Indonesia, bahkan dunia. Freddy Budiman adalah seseorang yang dikenal dekat dengan teman-temannya, karena kemampuannya untuk bergaul dengan mudah. Salah satu keahliannya yang terkenal adalah dalam bermain biliar. Ketika dia bertemu kembali dengan temannya yang bernama Salamun di Karongan, Salamun mengingat bahwa Freddy memiliki bisnis di bidang kacamata. Meskipun sering menghabiskan waktu bersama dengan bermain biliar dan minum minuman keras, teman-teman Freddy menjaga jarak dari aktivitas perjudian dan penggunaan narkotika, yang merupakan hal yang berbeda dengan perilaku Freddy yang telah kita ketahui semasa hidupnya. Freddy Budiman menghabiskan masa kecilnya di Jalan Kerembangan Baru 7, Surabaya. Di sana, dia memiliki banyak teman dan menjalani kehidupan yang cukup normal. Namun seiring bertambahnya usia, Freddy mulai menghabiskan lebih banyak waktu di Jakarta, menjalani kehidupan yang berbeda. Setelah Freddy menetap di Jakarta, hubungannya dengan teman-temannya di kampung menjadi semakin jarang. Abdul Rohim, salah satu temannya dari kampung, bahkan tidak tahu bahwa Freddy Budiman yang terkenal dalam kasus narkoba adalah temannya sendiri. Ketika kabar eksekusi mati Freddy Budiman muncul, Rohim sangat terkejut dan tak percaya bahwa temannya sendiri terlibat dalam kasus yang mendapat perhatian besar. Mereka yang mengenal Freddy Budiman di masa kecilnya, mengingatnya sebagai seseorang yang pandai bermain biliar. Saat itu, Freddy terampil dalam permainan tersebut, dan teman-temannya sering merasa kagum saat bermain bersama.
Setelah pindah ke Jakarta, pertemuan dengan teman-temannya di kampung menjadi semakin jarang. Terakhir kali mereka bertemu saat Freddy pulang ke Kerembangan dan bercerita tentang bisnis optiknya di Kalimantan. Namun, seiring berjalannya waktu, Freddy Budiman terlibat dalam berbagai kasus narkoba yang menghebohkan. Dia telah ditahan dan masuk penjara sejak tahun 1997 karena keterlibatan dalam kasus narkoba. Pada tahun 2009, dia tertangkap lagi dengan barang bukti 500 gram sabu-sabu dan dijatuhi hukuman penjara. Setelah keluar dari penjara, dia kembali ditangkap pada tahun 2011. Petualangan kriminal Freddy Budiman berakhir ketika dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012. Dia ditangkap karena mencoba mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Cina. Ia menyelundupkan ekstasi tersebut dengan cara dibungkus dalam paket teh Cina. Diperkirakan, jika paket tersebut berhasil lolos, Freddy dapat memperoleh keuntungan sekitar 45 miliar rupiah. Salah satu yang membuat Freddy Budiman menjadi gembong narkoba yang cukup berhasil adalah kemampuannya mengendalikan peredaran dan transaksi narkoba bahkan dari dalam penjara. Dia menggunakan fasilitas wartel di LP Nusa Kambangan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Freddy bahkan rela membayar untuk menggunakan fasilitas ini, dan dia dapat menggunakannya sesuka hati, kecuali pada jam-jam tertentu. Dari wartel inilah, Freddy merekrut anak buahnya, mengendalikan peredaran narkoba, dan melakukan transaksi. Dia juga berkomunikasi dengan rekan-rekannya di berbagai lapas, termasuk di LP Cipinang dan Salemba, bahkan hingga jaringan internasional di Belanda. Meskipun sudah divonis mati, Freddy Budiman tidak berhenti menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji besi. Karena mendapat penawaran dari jaringan internasionalnya untuk membuat dan mengedarkan narkoba jenis baru. Kan narkoba kan ya banyak juga selain saya kan. Iya. Banyak temennya gitu. Bukan saya aja yang terpidana mati, semua juga banyak kan yang ngalamin itu. Jadi siapa yang berani berbuat ya itu resikonya. Mungkin dengan itu ada pesan lain untuk para teman-teman lainnya. Untuk hikmah di sini apa itu? Berarti mungkin bisa Ya jelaskan. banyak-banyak aja dikirim ke Nusa Kambangan biar tobat. Oh gitu. Tersangka itu. Iya kan ada lagunya Nusa Kambangan menyadarkanku. Namun, akhirnya, Freddy harus menerima nasibnya. Pada tanggal 29 Juli tahun 2016, dia dieksekusi mati di lapangan tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, jenazah Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba dimakamkan hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri ratusan pelayat yang telah menunggu di rumah duka. Sebelum kematiannya, Freddy dikabarkan telah bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Ustadz Fatih Karim yang membimbing proses eksekusi tersebut menyaksikan bahwa Freddy meminta agar matanya tidak ditutup saat dieksekusi, agar dia bisa melihat dosa-dosanya sendiri. Ini adalah akhir perjalanan dari seorang Freddy Budiman, bandar narkoba yang cukup kontroversial pada waktu itu. Menurut Fikri Budiman, anak kandung dari Freddy, dia membagikan bahwa keluarganya telah menerima hujatan dan kritikan keras dari masyarakat sejak tahun 2009. Awal mula perhatian publik terhadap keluarganya adalah ketika ayahnya, Freddy Budiman, ditangkap atas kasus narkoba yang menggemparkan. Meskipun menghadapi tekanan sosial yang besar,
Fikri menyatakan bahwa dia tetap merasa bangga menjadi anak dari Freddy Budiman. Fikri menegaskan bahwa meskipun ayahnya terlibat dalam perbuatan yang salah dan terjerat dalam kasus narkoba, dia tetap menganggapnya sebagai ayahnya. Fikri merasa tidak perlu merasa sedih atau malu atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Baginya, sebagai anak, Freddy Budiman tetaplah orang tua yang harus dihormati. Namun, Fikri juga sadar bahwa tindakan ayahnya telah berdampak buruk pada masyarakat. Dia mengakui bahwa sejak tahun 2009, masyarakat memberikan hujatan dan kritik yang tajam terhadap ayahnya. Tidak ada yang membela perbuatan ayahnya, dan banyak yang menghendaki hukuman mati bagi Freddy Budiman. Fikri memahami bahwa ayahnya telah melakukan kesalahan, dan dia tidak mendukung tindakan tersebut. Fikri selalu berusaha untuk menjelaskan perasaannya tentang konflik antara peran ayah dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh Freddy Budiman. Meskipun dia mengakui bahwa ayahnya telah melakukan banyak salah, Freddy Budiman tetaplah sosok ayah biologisnya, dan itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Adapun pesan sang ayah sebelum dieksekusi untuk anak-anaknya agar tetap kuat, dan ia yakin kalau anak-anaknya bisa menjadi orang sukses. Dia tetap apapun yang dilakukan dia tetap jadi masyarakat dan bisa jadi teman gitu. Setiap orang tuh punya hal positif yang bisa kita ambil lah. Kalau aku selalu kayak gitu sih. Apa tuh pengen banget aku jadi pengusaha dulu tuh awalnya. Terus kalau nasihat tentang bisnis sih banyak banget sih. Dia mulai dari harus memikirin konsep dan lain-lain tuh. Kita pernah ngobrolin satu waktu tuh ngobrolin bisnis. Karena ngerasa apa yang aku sampaikan positif untuk membangun motivasi ke masyarakat juga. Jadi kalaupun suatu saat nanti ada yang mungkin keberatan, ya berarti bukan pasangan yang tepat kan gitu. Masalahnya aja sih, dia tetap apapun yang dilakukan dia tetap jadi masyarakat dan bisa jadi teman gitu. Setiap orang tuh punya hal positif yang bisa kita ambil lah. Kalau aku selalu kayak gitu sih. Dia emang ngajarin aku juga ya tentang kehidupan juga, tentang Khatam 7 kali. Khatam itu juga, makanya emang pasti dia punya caranya sendiri untuk menenangkan dirinya. Sampai akhirnya kamu jadi pengen jadi motivasi kan sekarang? Bisnis papa ya, faktor lingkungan, dan papa sudah mengakui bahwa papa salah. Makanya dia berani menerima resikonya untuk diri dia. Komentar nggak dari mereka? Mereka mengharapkan sesuatu juga dari untuk akunya juga, maksudnya ya udah disampaikan sama kakak aja gitu. Yang paling dekat aku sama papa. Kamu paling mau. Thank you. Sama-sama. Itu adalah perjalanan dari bandar narkoba yang sangat disegani di negara kita pada masanya. Seorang Freddy Budiman yang disegani namun juga menjadi sosok tersayang di mata keluarganya. Ia selalu mencoba menjadi sosok ayah yang baik meskipun dirinya terjebak dalam bisnis gelap narkoba. Bagaimanapun, kesalahannya tetaplah fatal dan tidak bisa dibenarkan, dan akan selalu menjadi salah satu kisah yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia. Bob di sini. Terima kasih telah menemani sepanjang pembahasan. Jika ada saran untuk kasus yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta hidupkan notifikasinya agar kalian tidak melewatkan pembahasan saya tentang kasus-kasus lainnya. Berakhir, see you on the next video.